Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung kembali di mata kuliah Sejarah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu saya sendiri, Desi Talumanti, SPD PDE. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori pembangunan ekonomi. Oke. Apa yang dibahas dalam teori-teori pembangunan ekonomi ini? Sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai dari aliran klasik ya, sosialis, neoklasik sampai post Keynesian. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit menyimpulkan, apa saja teori-teori dari ahli-ahli dari aliran klasik sampai ke post Keynesian ini ya, yang nantinya akan berakhir ke teori pembangunan ekonomi. Oke, kita lihat di pertama aliran klasik. Nah, masih ingat dengan aliran klasik? Nah, di mana aliran klasik ini muncul di abad 18 ya, dan juga di awal abad 19. Nah, pada masa itu adalah masa revolusi industri yang kita tahu itu awal bagi perkembangan ekonomi ya. Nah, pada zaman klasik ini sistem liberal itu sedang merajalela ya. Nah, menurut ekonomi liberal itu aliran klasik ini muncul karena adanya perkembangan teknologi dan juga perkembangan jumlah penduduk yang pesat. Jadi mula-mula pada awalnya kemajuan teknologi itu lebih cepat dibandingkan dari pertambahan jumlah penduduk. Nah, sehingga ekonomi itu mengalami stagnan ya. Nah, jadi bagaimana untuk meningkatkan keuntungan dan juga mengembangkan investasi pada masa itu. Nah, juga sehingga kejadian ini tingkat teknologi semakin besar dan jumlah uang yang beredar semakin naik ya, jadi tingkat upah juga semakin naik. Jadi apa dampaknya? Tentu kemakmuran penduduk ya. Nah, dia cycle ini ya, kalau tingkat kemakmuran itu semakin meningkat tentu akan mendorong pertambahan penduduk. Nah, sehingga berlakulah hukum the law of diminishing return ya, bahas sebelumnya. Nah, itu sekilas gambaran yang tersaji cycle-nya ketika aliran klasik itu ya. Nah, kita lihat dari ahlinya. Pasti ingat sekali nih siapa ahlinya. Dari yang Ibu sampaikan tadi udah jelas terlihat juga ya, tentang pertambahan penduduk dari Malthus ya, kemudian juga dari Adam Smith. Kalau dari Adam Smith kita lihat perkembangan ekonomi itu, dalam perkembangan ekonomi menurut Adam Smith itu perlu adanya spesialisasi atau adanya pentingnya faktor definition of labor, artinya pembagian tenaga kerja ya. Nah, kan apa tujuannya spesialisasi ini ya? Nah, tentunya pertama meningkatkan keterampilan dari tenaga kerja. Nah, kemudian juga masih ingat dalam Smith itu juga menitikberatkan pada luasnya pasar ya. Pasar yang sempit tentu akan membatasi dari spesialisasi. Nah, jadi hendaknya pasar itu dapat seluas mungkin untuk menampung dari hasil produksi dan juga spesialisasi tenaga kerja tadi ya. Oke, masih ingat juga dengan invisible hand ya dari Adam Smith, bahwa invisible hand itu atau mekanisme pasar ya, akan membawa faktor produksi itu lebih efisien di pasar bebas. Oke, kemudian ada David Ricardo dengan the law of diminishing return ya.
Apa kata David Ricardo? Inti dari pemikiran David Ricardo itu adalah faktor tanah itu yang penting sekali ya. Dia menekankan kepada tanah, dan juga teorinya adalah on diminishing return. Dan jika jumlah penduduk itu semakin bertambah dan akumulasi kapital itu terus menerus terjadi ya, nah tentunya tanah yang subur itu akan berkurang jumlahnya. Tapi ada kelemahan juga ya di teori David Ricardo ini, dia tidak memasukkan adanya perkembangan teknologi dan juga faktor substitusi. Dia hanya menekankan kepada pentingnya faktor tanah. Kemudian kita lihat yang ketiga di klasik itu ada Robert Malthus atau Thomas Robert Malthus ya. Dia menyatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk itu terus menerus. Nah, jadi perlunya akan berpengaruh terhadap penambahan jumlah permintaan. Nah, jadi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa diiringi dengan kemajuan atau faktor-faktor atau unsur perkembangan lain tentu juga tidak akan meningkatkan pendapatan ya. Nah, itu menurut teori Malthus. Jadi dia konsen di faktor pertambahan penduduk. Nah, kita masuk ke selanjutnya sosialis dengan ahlinya Karl Marx ya. Apa menurut Karl Marx? Poin utamanya adalah pentingnya tersedianya ada nilai lebih atau surplus value bagi perkembangan ekonomi. Nah, jadi Karl Marx ini dia menekankan kepada nilai tambah. Jadi dalam perekonomian itu ada nilai lebih dari perekonomian karena mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi di atas nilai tenaga kerja, nilai bahan dasar maupun bahan produksi. Atau juga sering kita sekarang ini dengan value added ya, nilai tambah atau nilai lebih. Kemudian ada post Keynesian atau neoklasik ya. Nah, di post Keynesian itu ada teori dari Roy Harrod dan F.C. Dummer ya, tentang pentingnya peranan kapital. Nah, di mana investasi itu lebih penting untuk perkembangan ekonomi. Nah, kalau post Keynesian berarti dia setelah Keynes ya, berdasar dari teori Keynesian. Nah, ada teori dari Harrod dan Dummer. Nah, Harrod dan Dummer ini dia menekankan pada akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa? Karena investasi itu menaikkan kapasitas produksi dan juga meningkatkan pendapatan ya. Nah, sehingga tingkat kenaikan investasi ini perlu kita pertahankan dan juga tingkatkan, karena juga akan meningkatkan kapasitas produksi. Nah, itu menurut Roy Harrod dan F.C. Dummer, bahwa mereka mendekatkan kepada investasi. Oke, kemudian ada neoklasik. Nah, neoklasik itu mengungkapkan pentingnya teknologi ya. Dalam neoklasik, kenapa teknologi dalam neoklasik? Bahwa tentunya dalam perkembangan teknologi itu tidak bisa kita pisahkan dalam mendukung perkembangan dan pembangunan ekonomi. Oke, terakhir ada Schumpeter. Nah, Schumpeter ini dia melihat dari sisi entrepreneur, di mana perkembangan ekonomi itu penting dari entrepreneur ya. Nah, jika entrepreneur itu banyak tersedia, maka perkembangan ekonomi akan semakin pesat. Jadi entrepreneur itu apa? Itu para pengusaha ya.
Nah, pengusaha ini merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan dan juga inovasi. Seperti yang kita lihat juga sekarang ya, bahwa sekarang lebih, apalagi pemerintah Indonesia ya, nah kita lebih banyak untuk meningkatkan UMKM, pengusaha, entrepreneur ya, karena mereka banyak memberikan inovasi-inovasi baru seperti barang-barang baru yang berkualitas, metode produksi baru, atau pembukaan dari pasar-pasar baru, penemuan sumber ekonomi baru. Juga mereka menjalankan organisasi baru dalam industri. Nah, ini yang penting sekali dalam perekonomian. Bahkan Skumpiter itu menyatakan bahwa entrepreneur itu yang memimpin dari perkembangan ekonomi sepanjang berlakunya kapitalis ya, karena ada kebebasan untuk melakukan usaha gitu ya, pengusaha ini. Oke, itu yang sudah kita bahas dari beberapa pendapat ahli dari klasik tadi sampai ke Skumpiter. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini dari aliran klasik tadi ya? Nah, contohnya dapat kita simpulkan pendapatan nasional atau Y itu adalah fungsi dari L, K, R, T, dan juga S. Nah, LK ini direct input atau input langsung ya. Sementara R, T, dan S itu adalah indirect input. Nah, apa maksudnya L? L ini adalah labor, artinya tenaga kerja. K itu adalah kapital atau modal. Nah, R adalah resources atau sumber daya alam. Nah, T adalah teknologi atau skill. Nah, S adalah social climate atau faktor sosial. Nah, ingat ya siapa saja yang menyampaikan mengenai seperti misalnya L itu labor atau tenaga kerja, siapa ahlinya yang menyatakan, atau teknologi. Nah, siapa tadi yang mengungkapkan ya, atau research sumber daya alam, atau kapital modal adalah faktor penentu dalam teknologi atau dalam perkembangan ekonomi, atau teknologi atau inovasi sangat penting sekali dalam perkembangan ekonomi. Nah, ini dirangkum dalam fungsi ini ya. Y sama dengan F, fungsi dari labor, capital, resource, teknologi, dan social climate. Baik, itu saja untuk materi kita hari ini terkait teori-teori pembangunan ekonomi. Sudah kita simpulkan dalam satu persamaan pendapatan nasional ya. Itu saja untuk materi kita hari ini. Salah dalam penyampaian Ibu mohon maaf. Silap kata atau salah kata dalam pengucapan Ibu mohon maaf, tapi itu Ibu harapkan tidak mempengaruhi makna yang sebenarnya ya. Akhir kata, semoga materi ini dapat lebih memahami dari materi-materi yang sudah kita sampaikan, karena ini terkait dengan kesimpulan dari pemikiran-pemikiran utama dari ahli-ahli yang telah kita sampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.